Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita dengarkan dulu sebuah lagu ya dari Boraspati, grup Boraspati, Sonang Dung Sonang Rohaki di Bain Yesus. Itulah judul lagunya. Mari kita dengarkan bersama. Dung sonang rohaku di ban Yesus porsupehutan di son Sonang nang dialiani si bolis naik Di pesona aku
Terima kasih kepada grup Boraspati sudah menghibur kita. Sebelum membaca firman, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-80, tanggal 21 Maret, berketepatan pada hari ini adalah hari Idul Fitri bagi teman-teman umat Muslim. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Idul Fitri, Hari Raya tahun 1947 Hijriah ya. Semoga dengan Idul Fitri hari ini bisa membuat kita semakin damai dan tenang di hati. Semakin menjalankan toleransi beragama antara kita sesama bangsa Indonesia. Dan selamat kepada teman-teman umat Muslim yang merayakannya. Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Judas pasal 1 ayat yang ke-3. Dengan perikop adalah menguatkan iman jemaat. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagaimana biasanya kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Maret tahun 2026. Dikatakan, orang yang mencari Allah adalah anak-anak Tuhan yang rendah hati dan hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan. Dan ini dijabarkan dalam Kejadian pasal 18 ayat 19. Di mana pada saat itu Allah memilih dia. Dia di sini adalah Abraham sebagai hambanya yang dipercaya untuk pindah atau pergi ke tanah Kanaan, di mana Abraham tidak tahu kemana dia pergi. Harus meninggalkan ayah, ibu, dan saudaranya. Kenapa ditinggalkan? Karena ayah dan keluarganya adalah penyembah berhala. Maka ayat ini Kejadian 18 pasal 18 ayat 19 ini ditujukan kepada Abraham. Dan kemudian Allah berpesan kepada Abraham supaya dia menasehati
anak-anaknya dan keturunannya, supaya selalu menjalankan apa petunjuk daripada Allah dan hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan sebagai karakter daripada Allah. Itulah pesan Allah kepada Abraham. Dan ada janji, jika engkau menjalankan itu dengan konsekuen dan murni, maka janji yang telah kuberikan kepadamu akan kupenuhi, kata Allah. Apa janji Allah kepada Abraham yang sudah pernah diberikan? Janji Allah kepada Abraham pada Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Dan ayat yang pertama adalah memilih Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Dan ayat yang kedua dan yang ketiga, disitulah ada janji Allah. Ada 7 janji Allah kepada Abraham. Ini selalu kita ulang-ulang supaya ini benar-benar mandate dalam pikiran kita. Karena itulah kekuatan kita. Janji yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu adalah orang-orang yang menjalankan karakter Allah dan menjalani petunjuknya, mengikuti petunjuk Allah dan percaya kepada Yesus. Dari dasar dulu adalah menjalankan karakter Allah, tapi saat ini ditambah dengan percaya kepada Yesus sebagai manifestasi daripada Allah di dunia ini. Jadi bangsa yang besar itu adalah seluruh yang menjalankan karakter Allah dan percaya kepada Yesus. Itulah dikatakan bangsa yang besar. Jadi bukan hanya ansi bangsa Israel, tapi utamanya adalah bangsa Israel. Tapi saat ini menjadi bangsa yang besar, bahkan dikatakan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Karena semua bangsa yang menjalankan karakter Allah, ya, kasih, kebenaran, dan keadilan, dan percaya kepada Yesus, itulah yang dikatakan tadi sebagai bangsa yang besar. Janji yang kedua, engkau akan menjadi berkat. Jadi Allah sudah mengatakan bahwa Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat. Nah, kemudian janji yang ketiga, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang terkenal, termasyur. Kita lihat dari dulu bangsa Israel sangat terkenal. Bahkan di saat pembuangan di Babel pun mereka sangat terkenal. Waktu keluar dari Mesir pun dibawa oleh Musa pindah menuju ke tanah Kanaan, Israel sangat terkenal. Jadi sudah dari dulu di pembuangan dan juga dengan adanya Raja Kores untuk membangun kembali bait suci, jadi sangat terkenal dari dulu sampai sekarang. Nah, itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat adalah aku akan menjadikan engkau menjadi berkat. Jadi sudah dikatakan bahwa bangsa Israel akan menjadi berkat bila menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Nah, poin kelima ini adalah saya katakan merupakan jaminan moral bagi Abraham dan keturunannya. Kenapa saya katakan jaminan moral? Karena Tuhan sendiri yang bekerja untuk melindungi bangsa Israel. Kenapa saya katakan bekerja? Karena begini, Tuhan mengatakan orang-orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Jadi jelas ini hanya atas usaha Tuhan, bukan usaha Israel. Nah, kalau Israel hanya tugasnya menjalankan karakter Allah, kasih, kebenaran, dan keadilan. Cukup. Dan apabila itu dijalankan, maka semua bangsa yang memberkati bangsa Israel itu akan diberkati oleh Tuhan. Inilah dalam perjanjian lama ini, kalau kita baca secara detail memang sangat-sangat benar-benar mengagumkan, ya. Nah, kemudian yang keenam dikatakan bahwa orang-orang yang mengutuk engkau akan kukutuk.
Wah, ini benar-benar ini. Ini juga Allah yang mengatakan. Jadi Israel sendiri tidak tahu siapa yang mengutuk dia. Dia tidak tahu. Tapi kalau diberitakan dalam lembaran berita negara, jelas Israel tahu. Oh, ini mengutuk. Apakah pernah Indonesia mengutuk? Nah, itu tercatat dalam sejarah. Dan Tuhan yang akan memberikan hukuman. Siapa yang mengutuk akan kukutuk. Ini bukan bohongan ini. Ayat Alkitab ini adalah dari dulu sampai sekarang itu adalah diilhami oleh Allah. Untuk menegur, untuk melihat kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan. Jadi Alkitab ini diilhami oleh Allah. Nah, jadi yang mengutuk akan dikutuk. Mengutuk saja sudah dikutuk, apalagi memerangi. Jadi itulah ya kita lihat jadi sekarang. Maka dalam kejadian sekarang, kalau saya berprinsip di antara ketiga ini, Iran, Israel, dan juga Amerika, siapa yang menjalankan karakter Allah, dia sebagai the winner. Walaupun dia babak belur atau hancur. Tapi kalau dia menjalankan karakter Allah, dia akan the winner dari peperangan itu. Nah, poin ketujuh dikatakan bahwa karena engkau sudah menjadi berkat, ya, maka melalui engkau berkat itu akan didapat oleh kaum semua di dunia ini. Jadi berkat, karena Israel sudah terberkati, maka Israel juga harus membagikan berkat itu kepada seluruh dunia. Nah, apakah dengan keprihatinan mereka saat ini terhadap kejadian, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau Israel sudah diberkati, wajib menyebarkan berkat itu ke seluruh dunia. Nah, tapi sekarang ini berkat itu sudah melalui Yesus, karena semua bangsa di dunia ini tidak lagi ada dikotomi oleh Yahudi dan non-Yahudi. Pengikut Yesus Kristus wajib mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, itulah pedoman kita selama bulan Maret tahun 2026. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu kitab Judas pasal 1 ayat 9. Nah, dengan perikop menguatkan iman jemaat. Tadi sudah kita baca bahwa Judas benar-benar prihatin. Ya, kalau kita lihat latar belakang dari masalah ini adalah Judas prihatin di dalam jemaat-jemaat yang masih muda, yaitu gereja-gereja yang baru, artinya belum punya pengalaman. Nah, adanya ajaran-ajaran sesat, di mana bahwa ajaran sesat itu adalah menggambarkan bahwa karena Tuhan Maha Pengampun, maka dipakailah kesempatan itu untuk bisa berbuat amoral, sesukanya, membunuh segala macam. Karena Tuhan Maha Pengampun. Nah, inilah yang disampaikan oleh Judas, ya, supaya itu jangan diikuti ajaran-ajaran sesat. Jadi di sini adalah ada kritis serius dalam gereja mula-mula, ya, akibat infiltrasi, ya, atau penekanan, infiltrasi, ada penekanan daripada pengajar-pengajar yang sesat itu sebagai amoral dan juga tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Judas. Dan Judas ini bukan Judas Iskariot, tapi Judas ini adalah saudaranya Yakobus, anaknya Kleopas, ya. Kleopas itu adalah saudaranya Santo Yusuf. Jadi ini bukan Judas Iskariot. Jadi Judas anaknya Kleopas, ya, saudaranya Yakobus. Nah, jadi di sini adalah adanya penyusupan ajaran sesat. Ada individu-individu atau bentuk perorangan, ya, yang menyusup di dalam jemaat dan bisa mempengaruhi jemaat. Udahlah, katanya. Kan Allah kan Maha Pengampun. Ya, jadi apapun kita lakukan tidak ada masalah. Amoral mau apa. Inilah yang disampaikan di
Pak jemaat itu, sehingga jemaat itu bisa terpengaruh. Nah, ini ditentang oleh Judas. Jangan sampai mengikuti irama dari mereka yang memutarbalikkan kasih karunia Allah menjadi ya kesempatan untuk amoralitas. Jadi kasih karunia itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan. Ini yang diingatkan oleh Judas. Tadinya Judas mau mengirim surat itu untuk keselamatan. Tapi dirubah judulnya adalah untuk mengingatkan jemaat supaya tidak mengikuti ajaran yang sesat. Nah, jadi membuat saat awalnya bermaksud menuliskan. Jadi Judas itu awalnya menuliskan bahwa adalah memfokuskan surat tersebut pada perjuangan ya untuk keselamatan. Tapi setelah dia melihat ada kritis di jemaat, maka secara khusus untuk bertindak tegas melawan ajaran palsu. Jadi itu ditekankan tadi. Adanya ajaran palsu itu jangan sampai diikuti. Jadi ajaran palsu itu dalam memakai karunia Tuhan itu menjadi amoral. Dan juga karena Tuhan Maha Pengampun, maka bisa berbuat seenaknya, amoral atau berbuat jahat. Pokoknya nanti Tuhan Maha Pengampun, kira-kira begitu. Itu yang ditentang oleh Judas. Jangan diikuti. Walaupun Tuhan Maha Pengampun, tapi tidak senang melihat perlakuan seperti amoral dan semuanya itu. Nah, itulah latar belakang daripada perikop ini. Adanya kepedulian daripada Judas di dalam jemaat, yaitu gereja-gereja yang masih baru berdiri, supaya jangan iman mereka goyah, supaya dia tetap mempertahankan iman yang teguh, yang kuat, dan percaya kepada Yesus. Nah, kemudian apa tujuan utama daripada surat ini? Jadi, mendesak umat Kristen untuk berjuang sungguh-sungguh mempertahankan iman sejati yang telah disampaikan kepada orang-orang yang kudus. Jadi mempertahankan iman sejati kepada orang-orang yang kudus. Karena pada saat kita dibaptis, kita kudus. Ya, pada saat kita melaksanakan perjamuan kudus, kita sudah kudus. Jadi disinilah dikatakan supaya mempertahankan iman umat Kristen untuk berjuang. Jangan sampai iman mereka itu goyah. Jadi ayat ini ditulis untuk melawan pengajar palsu dan ya memutarkan balikkan fakta dan juga mempengaruhi jemaat yang ada di gereja. Nah, jadi secara singkat kita katakan tujuan utamanya dalam perikop ini adalah seruan untuk waspada dan berkomitmen teguh pada pengajaran rasuli sejati melawan penyesatan. Jadi rasul-rasul yang sudah dipilih oleh Tuhan sebagai saksi hidup karena mereka menyaksikan langsung apa yang dilakukan Yesus, nah itulah yang mau disampaikan oleh Judas. Supaya mereka tetap bertahan dengan iman yang kuat dari apa yang sudah diterima. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Jangan goyah sedikit pun dengan adanya tawaran-tawaran atau ada semacam angin-angin surga untuk bisa pindah kepercayaan. Jangan sampai. Tetap pertahankan iman yang sudah diyakini dari sejak awal. Apa pesan moral yang perlu kita pegang pada saat ini? Nah, disinilah dikatakan supaya tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi tetap mempertahankan iman-iman yang sudah diberikan, disampaikan kepada orang yang kudus. Pada saat kita dibaptis, pada saat kita pendewasaan iman atau sidi, ya kita sudah dianggap kudus.
Dan begitu kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah kudus. Maka kekudusan itu harus kita pertahankan. Jangan sampai goyah. Jadi pesan moralnya adalah supaya tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang disampaikan kepada orang-orang yang kudus. Jadi kalau pokok-pokok pengajaran agama Kristen ada 3 ya, dikatakan. Oleh Martin Luther dikatakan, pertama adalah sola gratia. Keselamatan itu anugerah. Kita diberikan keselamatan hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan baik, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi keselamatan itu adalah anugerah. Cuma-cuma diberikan Tuhan. Nah, kemudian pengajaran yang kedua ada sola fide. Kita bisa menerima keselamatan sebagai anugerah apabila kita beriman. Kita diselamatkan karena iman. Iman percaya kepada Allah Bapa sebagai sumber kehidupan. Iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, pendamai, ya, membuat hubungan baik kembali kepada Tuhan Allah, manusia dengan Tuhan, dan percaya kepada Roh Kudus sebagai pembimbing kita sampai akhir zaman di dunia ini. Karena Yesus di dunia ini hanya 33 tahun dan dia naik lagi ke surga. Dan dikirimlah Roh Kudus untuk menemani kita sampai akhir zaman. Sampai sekarang. Jadi di sini dikatakan bahwa ajaran-ajaran sesat mengatakan Tuhan Kristen Trinitatis. Nah, ada ini ajaran-ajaran sesat sekarang ini, apologet bahwa Tuhan Kristen itu Trinitatis karena ada Tritunggal ya. Nah, kemudian Yesus punya Tuhan ya. Yesus tidak sama dengan Tuhan. Ini ajaran-ajaran dalam apologet saat ini nih ya. Jadi saya mau katakan sekarang itu ya, bahwa Yesus sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus. Walaupun 3 ini, tapi sama. Ini sama dengan Trinitatis itu, kalau kita ambil, maka saya di YouTube saya selalu saya bikin ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, segitiganya 3. Tapi berapa segitiganya? 1. Nah, jadi segitiga sama sisi dalam manajemen dia, dalam kenyataannya ada 3, tapi dalam kesatuan 1. Ya sama dengan tubuh kita. Tubuh manusia banyak anggotanya. Ada jantung, ada otak, ya, ada ginjal. Apakah bisa dipisah? Ginjal di luar, atau otak di luar, atau jantung di luar? Nggak bisa. Dia menyatu dalam satu tubuh. Maka dia tetap satu. Ini adalah gambaran Trinitatis. Ya. Dia satu. Merupakan konsepsi sistem. Saling berhubungan, saling menentukan, dan saling mempengaruhi, dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Itulah Trinitatis. Jadi jangan nanti dikatakan, wah ini Tuhan Kristen Trinitatis. Bukan itu. Ya, jadi sama dengan tubuh manusia pun banyak anggotanya, tapi dalam satu kesatuan. Nah, digambarkan lagi dalam jemaat. Kalau sudah jadi tubuh Kristus, banyak anggota jemaat, ada pemain musik, ada yang namanya liturgis, ada yang namanya pemain organ, ada yang kor, tapi semua itu satu kesatuan, menjadi tubuh Kristus. Dan demikian juga Trinitas, satu kesatuan menjadi konsepsi sistem. Nah, itulah ya. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa kok ada Tuhannya Tuhan katanya. Dalam apologet ya janganlah, bertobatlah ya. Nah, Yesus sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus. Itu adalah merupakan ketetapan. Kenapa? Karena pada saat Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa di bumi ini tanpa melalui aku, kata Yesus. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui dia.
Datanglah Filipus ya sebagai murid Yesus. Loh, guru katanya. Tunjukkan Bapa itu di mana supaya kami puas. Jangan kau bicara tidak ada sampai kepada Bapa, tapi tidak kau tunjukkan Bapa itu di mana. Kata Filipus. Datang Yesus, Filipus, Filipus, kau sudah lama bersama dengan saya, tapi kau tidak mengerti siapa saya. Maka saat ini aku terus terang, kata Yesus. Sebelum dia naik ke surga ya, dia sudah bangkit dari kubur. Selama ini dia pakai perumpamaan, dia tidak mau terus terang. Sekarang dia terus terang. Sekarang aku bicara kepadamu, katanya. Melihat aku sama dengan melihat Allah. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Lantas kau cari di mana lagi Bapa itu? Itu dikatakan oleh Yesus. Setelah dia bangkit dari kuburan ya, sudah bangkit. Mau naik ke surga, dia mau naik ke surga. Melihat aku sama dengan melihat Bapa, kata Yesus. Aku bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan aku. Sudah, kamu mengerti nggak? Akhirnya Filipus sadar dan benar, dia benar-benar mengakui. Itulah jadi apologet juga semua jangan mengatakan Yesus itu nenen katanya. Yesus pakai kancut. Janganlah ya, jangan. Dia mau berkorban demi manusia. Sebab tanpa pengorbanan dia, saya juga mungkin tidak bisa. Kalau tidak ada role model saya bangkit dari yang kubur, apakah saya percaya kehidupan nanti? Mungkin, tidak percaya saya. Tapi karena ada seorang yang bangkit dari yang kubur sebagai role model bagi kita, orang yang percaya, itu pegangan kita. Jadi ada role model kita ya. Nah itulah. Jadi merupakan pesan moralnya adalah supaya tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Jangan goyah. Jangan karena jabatan, karena pengaruh si A, si B jadi berubah. Jangan. Atau ada gonta-ganti. Kadang dia agama ini, kadang agama ini, kadang agama ini. Bahkan ada yang tidak punya agama katanya udah. Jangan. Jangan. Saya ingatkan. Kita harus care apa yang sudah kita imani, apa yang sudah dimateraikan kepada kita, kita pegang. Itu sebagai jalan hidup kita. Nah sekarang kita masuk di dalam bagaimana penerapan daripada ayat ini yang disampaikan oleh Judas yang bukan Judas Iskariot ya. Apa? Panggilan untuk aktif bagi orang Kristen untuk bertahan dalam membela iman sejati kepada Yesus Kristus dari ajaran palsu dan amoralitas. Jadi di sini dikatakan adalah penerapannya adalah dikatakan panggilan untuk aktif bagi orang Kristen untuk bertahan dalam membela iman sejati kepada Kristus Yesus. Jadi iman sejati kita hanya kepada Yesus. Walaupun kita dibelokkan oleh orang lain dengan amoralitas atau dengan tidak percaya kepada Yesus, mari kita yakini bahwa hanya Yesus sebagai juru selamat kita. Inilah penerapan daripada masalah yang disampaikan oleh Judas dalam perikop ini. Nah, kemudian diwujudkan untuk mempelajari Alkitab secara mendalam. Jadi bagaimana kita meyakini kalau Yesus itu juru selamat? Belajar Alkitab secara mendalam. Jadi tadi 3 sola gratia, sola fide, dan terakhir adalah sola scriptura. Keselamatan sebagai anugerah kita dapat dengan beriman, dan itu hanya bisa kita tahu kalau kita baca Alkitab. Tanpa baca Alkitab kita tidak tahu. Seperti ini juga. Seperti mengenai sejarah bangsa Israel, kalau dia diberkati Tuhan, ya, kita tahu dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 19, kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3. Silakan kita, dan ini sejarah yang sudah ada kepastian karena dia ditulis beberapa ribu tahun yang lalu dan berlaku sampai sekarang. Itulah penerapan dalam perikop ini bahwa kita harus aktif untuk membela, memperjuangkan iman sejati kepada Kristus dengan baca Alkitab,
dan selalu kita renungkan dan kita ada konsultasi kepada orang-orang menjadi role model kita atau jadi mentor kita. Nah, sekarang bagaimana poin-poin daripada penerapan ayat ini? Saya membagi dalam 4 bagian poin-poin yang perlu kita ikuti bersama. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari, pertama adalah mempelajari dan memahami ajaran sejati. Itu dulu. Mempelajari dan memahami ajaran sejati. Jadi, membela iman dengan giat, mempelajari Alkitab untuk memahami kebenaran Injil yang sesungguhnya. Jadi kebenaran Injil yang sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan kita harus baca Alkitab dan minta Roh Kudus untuk membantu kita. Itulah dikatakan memahami ajaran sejati, mempelajari. Jadi saya juga kepada para apologet ini ya banyak yang tidak memahami ini. Bahkan mereka hanya cari-cari konten ya. Di sini dia. Mempelajari dan memahami ajaran sejati. Baca Alkitab dengan benar. Dengan penjelasan dan juga historinya. Jadi kalau baca Alkitab dalam satu ayat, kita harus ambil dari 4 segi. Apa latar belakang? Kenapa ayat ini muncul? Nah, itu harus kita jelaskan. Kemudian apa tujuan daripada ayat ini dimunculkan? Kemudian ketiga, apa pesan moralnya bagi kita? Nah, kemudian bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Harus dari 4 segi ini. Kalau kita baca ayat-ayat Alkitab. Kalau kita tidak memahami ini, sulit kita mempelajari apa sih roh daripada ayat suci ini. Nah itu, jadi dari segi latar belakang, dari segi tujuan, dari segi pesan moral, dan dari segi implementasi atau penerapan. Nah, tadi pertama penerapannya adalah mempelajari dan memahami ajaran sejati. Dengan giat membaca Alkitab secara rutin dan juga tetap merenungkannya. Poin yang kedua, waspada terhadap ajaran palsu. Nah ini. Jadi adanya mengatakan, kan Yesus itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi bisa berbuat amoral, karena nanti juga diampuni. Nah, ini salah. Tidak bisa. Bukan seperti itu, Allah itu maha pengampun. Bahkan lambat marah. Tapi tidak pernah membebaskan orang yang bersalah. Itulah keadilan Allah. Tidak pernah membebaskan orang yang bersalah. Tapi dia lambat marah, enggak cepat. Tidak reaktif, tidak kayak kita begitu ini langsung marah, enggak. Allah itu lambat marah. Kenapa? Karena Yehezkiel pasal 33 dikatakan ayat 11, ya. Hai Israel, bertobatlah kata Allah. Mengapa kamu harus mati? Kenapa dikatakan mengapa kamu harus mati? Mati dalam kejahatan. Seperti ini pun perang Israel, Iran, Amerika, kalau mereka kejahatan, Allah juga bertanya, mengapa kamu harus mati? Tapi kalau mereka menjalankan karakter Allah, ketiganya negara tersebut, ya mati pun ya memang wajar. Allah itu tidak masalah. Ya, mati berjuang demi namaku, ya teruskan. Harus berdasarkan ini. Nah, jadi di sini juga dikatakan adalah waspada terhadap ajaran palsu. Jangan sampai kita tergoda dengan ajaran palsu, karena Tuhan Maha Pengampun. Udahlah kita bisa berbuat semaunya apa saja karena toh juga nanti diampuni, bukan begitu ya. Nah, ini yang diingatkan oleh Judas. Jadi di sini dikatakan bahwa Judas memperingatkan ya adanya pengajar palsu yang menyusup orang ya yang memperjuangkan kasih karunia atau menyimpangkan kasih karunia itu menjadi bebas berbuat dan semaunya. Ya, dan tidak percaya kepada Kristus. Nah, ini yang ditentang oleh Judas. Jadi waspada dengan ajaran-ajaran palsu. Kemudian poin yang ketiga adalah berjuang dengan sungguh-sungguh atau epagonizomai kata bahasa Yunani ya. Jadi istilah Yunani ini adalah menggambarkan usaha keras seperti atlet. Jadi pembelaan iman dilakukan secara aktif dan gigih. Jadi kita harus berusaha keras
untuk membela iman kita secara gigih yang kita yakini. Ya, karena itulah mempunyai iman yang sejati, tetap setia kepada Tuhan. Kemudian poin terakhir, itu poin keempat, adalah mempertahankan iman, ya, sekali untuk selamanya. Mempertahankan iman sekali untuk selamanya. Begitu kita sudah percaya kepada Yesus, jangan besok lain, lusa ini lain. Jangan gonta-ganti kepercayaan. Ini dikatakan. Jadi mempertahankan iman sekali untuk selamanya. Jadi kalau sudah kau imani, percaya kepada Yesus, pertahankan sampai kiamat, sampai dunia berakhir. Itu maksudnya. Artinya kita mempertahankan iman sekali untuk selama-lamanya. Jangan ada dua iman yang kita kadang iman ini, besok iman itu, atau bisa beriman kepada berhala, beriman kepada Yesus. Jangan, ya, jangan. Mempertahankan iman kita sekali selama-lamanya. Jadi di sini adalah ayat Kristus yang telah utuh untuk menyikapi masalah iman. Harus secara utuh kita mengikuti Yesus Kristus. Jangan separuh-separuh. Jangan tergoda adanya yang mengatakan dari apologet, Yesus nenen, Yesus kok pakai kancut. Jangan, bukan itu. Itu hanya pengorbanan Yesus. Dia mau berkorban, ya. Dia. Nah, jadi dikatakan bahwa seperti pengajaran-ajaran pokok agama Kristen tadi adalah sola gratia, keselamatan itu anugerah. Sola fide, kita dibenarkan karena iman. Dan sola scriptura, bahwa kita bisa dibenarkan karena iman dan menerima anugerah kalau kita baca Alkitab setiap hari. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Pertahankan imanmu sampai kapanpun. Anak-anakmu, saudaramu, siapapun, jangan sampai melenceng, jangan sampai bergeser dari iman yang sudah kita percayai. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu untuk meminta kekuatan dan kebijaksanaan dalam mempertahankan iman kami. Bantulah kami untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diajarkan olehmu dan waspada terhadap pengajaran yang menyesatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.